Tidak apa-apa. Insyaallah, jazakumullah khair. Insyaallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena indahnya kehidupan ada di dalam berkahnya. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan orang-orang yang senantiasa diliputi oleh keberkahan, sehingga kapanpun dan dimanapun seseorang itu berada, kalau hidupnya sudah berkah, maka ia akan menjadi berkah untuk orang-orang yang di sekitarnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, mengisahkan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam, Qala ta'ala wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan diriku menjadi berkah dan senantiasa membawa berkah dimanapun aku berada. Oleh karena ayolah ahibba, kita berharap bahwa di sepanjang umur kita, waktu yang tersisa, yang kita tidak tahu kapan umur tersebut akan habis, yang pasti yang kita tahu bahwa kematian itu akan tiba. Kalau sisa umurnya kita nggak tahu, tapi kalau kepastian matinya, wafatnya, dan itu kita yakin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa, itu akan yang menemukan pada akhir hayatnya adalah kematian. Ayyuhal ahibba, kembali setelah kita tadi memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, dan sudah sepantasnya kita memuja dan memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Allah mengatakan, "Wa ataakum," dan aku telah sampaikan kepada kalian, telah aku berikan kepada kalian,
min kulli ma sa'altumuh, apa-apa yang telah kalian minta. Lihat, Allah mengatakan secara langsung, wa atakum min kulli syai'in ma sa'altumuh, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan aku telah datangkan kepada kalian, telah aku berikan kepada kalian segala keperluan kalian dan apa-apa yang telah kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya ada di antara kalian yang ingin mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah ada yang bisa. Secerdas apapun Anda, secanggih apapun teknologi hari ini, sehebat apapun suatu perkumpulan, kalau seandainya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini bersekutu ingin mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, pun mustahil. Tidak akan pernah ada yang bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ayolah hibba, guna mengefisiensikan waktu, salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah boleh luput dari lisan kita, karena beliau SAW adalah suri tauladan terbaik buat kita. Para sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Kemudian dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang Allah jadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup kita. Oleh karenanya nih, semua yang hadir di sini wajib menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita. Siapa itu pemain bola? Ya adik-adik. Siapa itu artis? Siapa itu politikus? Siapa itu pejabat? Lah, idola kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taib ayolah hibba, tema kita pada kesempatan kali hari ini adalah tentang nikmatnya menjadi seorang penuntut ilmu. Sebenarnya kalau kita berbicara atau menggambarkan tentang nikmatnya seorang penuntut ilmu, cukup kajian kita ini mungkin hanya 5 menit. Ana bawakan sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana agungnya dan nikmat yang menjadi seorang penuntut ilmu. Satu hadis saja cukup. Sebenarnya, ya, seharusnya seperti itu. Namun, kita ini sebagai manusia, Allah ciptakan bisa dibilang butuh banyak nasihat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa ad-dinun nasihah. Agama ini seluruhnya adalah nasihat. Allah jadikan kita sebagai orang-orang sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, Allah bersumpah dengan waktu. Karena saking agungnya waktu ini, banyak misteri yang terkandung dalam waktu. Allah bersumpah dengan waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia, berarti kita semua. Adik-adik nggak ada yang jadi alien kan ya? Ya, semua kita di sini manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Dalam kerugian yang nyata, jelas berarti kita semua ini sejatinya dalam posisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, senantiasa mengerjakan amal saleh. Kemudian apa? Wa tawasaw bil haqq, mereka yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa menasihati dalam kesabaran. Ayolah hibba,
orang yang menasehati itu belum tentu dicintai oleh orang yang dinasehati. Ketika kita menyampaikan kebenaran, belum tentu semuanya diterima. Ya. Belum tentu sebuah kebenaran itu dengan mudahnya diterima oleh seseorang. Meskipun kebenaran itu baik, kebenaran itu akan membawa kita ke surganya Allah, namun belum tentu diterima oleh orang. Sehingga pentingnya tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ketika kita menyampaikan nasihat ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita, bukan hanya sekedar nasihat, namun butuh yang namanya kesabaran. Ayolah ahibba, manusia ini Allah ciptakan juga dengan rasa keingintahuan yang besar. Allah ciptakan manusia dengan rasa penasaran. Namun sayangnya, kita sebagai manusia bersamaan dengan rasa ingin tahu yang besar, Allah ciptakan kita pula dengan hawa nafsu. Allah ciptakan kita dengan hawa nafsu. Sedangkan kita tahu bahwa innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu atau hawa nafsu itu senantiasa menggiring pemiliknya kepada keburukan, kepada sesuatu hal yang mudarat. Sehingga wajar kalau seandainya banyak kita temukan, apalagi teman-teman kita di masa muda, itu rasa ingin tahunya tinggi, ingin coba-coba. Namun sayangnya, rasa ingin tahu tersebut, rasa ingin coba-coba tersebut diarahkan, disetir oleh hawa nafsunya ke arah sesuatu yang konotasinya buruk, konotasinya kurang baik. Sehingga terjerumuslah sebagian besar dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, kepada suatu hal yang mungkar dan suatu hal yang bersifat suatu maksiat. Kalau saja seorang manusia dapat menyetir hawa nafsunya, hawa nafsunya ia kekang, ia atur sebaik mungkin sehingga energi rasa penasarannya ia alihkan menjadi suatu hal yang positif. Oh, itu Masya Allah. Ia tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia pelajari pada hari ini. Ia akan terus berusaha untuk mengembangkan ilmu yang dia dapat. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau kesehariannya 12 pengajian beliau hadir. Bukan beliau ngisi kajian, bukan. Namun beliau belajar 12 kajian di dalam satu hari, 12 halaqah. Dan malam harinya bukan istirahat. Kalau kita baru ikut pengajian tadi pagi itu ya, sorenya sudah lemes, capek, istirahat dulu lah. Imam Nawawi tidak. Dari pagi sampai sore dia belajar, 12 pengajian dia datang, malam harinya dia ulang pelajaran yang dia dapat tadi pagi. Beliau makan hanya satu kali dalam satu hari. Setelah ba'da isya beliau makan, kemudian subuh beliau minum, kemudian beliau berpuasa. Berbuka puasa dengan air, makannya baru nanti habis isya. Kemudian dia belajar lagi sampai subuh, sahur. Kemudian seperti itu terus. Punggungnya jarang sekali ditemukan sengaja tergeletak di tanah untuk tidur. Ia tidur dalam kondisi duduk, dalam kondisi membaca kitab, atau dalam kondisi membaca Al-Quran. Itulah gambaran para penuntut ilmu dahulu. Kalau seandainya manusia mampu menyetir hawa nafsunya, maka ia akan senantiasa tidak pernah puas dengan ibadah yang ia lakukan. Terus akan berusaha. Oh, ada sunnah yang belum pernah ana lakukan. Coba di sini, siapa yang pernah melaksanakan sebuah sunnah, sholat menggunakan alas kaki? Laksanakan ikhwah, walau cuma satu kali dalam seumur hidup. Ketika lagi piknik keluar ya,
atau ketika lagi sholat Id di lapangan nanti. Kalau di masjid jangan dong, ya. Masa pakai sendal naik ke masjid sini untuk dipukul dengan masyarakat nanti. Ya, tidak. Prakteknya tidak seperti itu. Namun laksanakan. Mungkin ketika sholat Id nanti di lapangan, gunakan alas kaki. Coba menggunakan sepatu atau menggunakan sendal. Itu sebuah sunnah yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah ya, siapa yang sudah pernah coba? Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah melaksanakan sunnah tersebut. Dan masih banyak sunnah-sunnah lainnya yang mungkin belum pernah bisa kita lakukan. Masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan, ayolah ahibba. Dan seorang penuntut ilmu, ghayahnya, tujuannya itu tidak pernah puas dan akan terus berusaha untuk mencari ilmu tersebut. Ayolah ahibba. Oleh karenanya berbahagialah kepada antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang Masya Allah hadir pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah langkah-langkah kaki-kaki yang saat ini sedang menuju surganya Allah. Berbahagialah karena disampaikan dalam sebuah hadis melalui Jalul Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan guna mendapatkan ilmu, tidaklah ia tempuh jalan tersebut kecuali untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Kalau kita lagi lemas, lagi malas, ya coba ingat hadis ini, bahwa yang kita tuju itu bukan hanya sekedar kongko-kongko, nongkrong-nongkrong biasa, bukan. Namun langkah kaki yang kita lakukan itu jalan menuju surganya Allah. Maka sebuah kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang pada saat ini nih dari rumah tadi jalan ya ke motornya, naik kendaraan, naik mobilnya, atau mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Antum bukan hanya sekedar ke masjid, antum bukan hanya sekedar melakukan perjalanan yang sia-sia, bukan. Namun antum melakukan perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sebuah penelitian, ya, penelitian manusiawi, penelitian seorang manusia, seorang arsitek yang dia penasaran dengan Al-Quran, orang kafir, bukan seorang muslim, namun ia mendengar bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga dia buatlah sebuah desain suatu ruangan yang ia aliri di bawahnya sungai, kolam. Suatu ketika karena ini arsitek terkenal, orang luar, orang kafir, beliau biasa keliling dunia melakukan perjalanan safar yang sangat jauh dan itu berhari-hari. Dan beliau bilang bahwa apabila dia telah melakukan suatu perjalanan yang jauh, itu biasanya dia butuh istirahat sekitar 1 pekan untuk bisa fresh kembali, segar kembali, dia aktif kerja. Minimal 1 pekan dia bilang untuk istirahat. Setelah dia buat desain ruangan tersebut dan ia aliri di bawahnya air, dia buat kolam di bawahnya, beliau bilang, saya hanya butuh sekitar 1 atau 2 jam untuk beristirahat. Dan itu sudah membuat saya fresh dan tenang, membuat saya segar kembali dengan desain bangunan yang sama seperti digambarkan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surganya Allah? Dan bukan hanya itu, wa azwajum mutahharah, Allah sediakan pasangan-pasangan yang suci, yang semua itu disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah. Dan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah permudah jalannya menuju
surganya. Baik, selesai ya? Sudah? Sudah? Dari sini sudah tahu ya gambaran bagaimana nikmat yang menjadi penuntut ilmu? Ya, seharusnya cukup. Namun akan kita tambah agar lebih semangat lagi ya. Kita akan tambah bagaimana sebuah hadis yang datang dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaq'udu qaum yadhkuruna Allah. Tidaklah suatu kaum, tidaklah seseorang yang duduk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pertama, kita sekarang sedang apa ini? Sedang duduk. Yang kedua, yadhkuruna Allah Ta'ala. Apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan pada saat ini, itu segala sesuatunya adalah zikir kepada Allah. Karena menuntut ilmu hakikatnya adalah zikir kepada Allah, zikrullah. Yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah. Kecuali malaikat menaungi mereka. Di dalam riwayat yang lain, malaikat menggelar sayap mereka dijadikan alas duduk bagi para penuntut ilmu. Nikmat tidak? Malaikat Allah. Malaikat Allah itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak seperti kita. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang kecil dan hina, namun terbiasa dengan mendurhakai Allah. Sedangkan malaikat-malaikat Allah yang mereka tidak pernah la ya'sunallah, tidak pernah memaksiati Allah, tidak pernah menyelisih perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa kalau Allah sudah kasih perintah, mereka langsung berjalan. Mereka langsung melaksanakan. Itulah para malaikat Allah yang mulia, menghamparkan sayap-sayapnya untuk duduk-duduk antum semua. Betapa mulianya antum, kenikmatan yang sangat besar yang kita dapati ketika kita mau menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi dengan rahmatnya Allah. Akhi, ukhti, bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu, kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah kalau seandainya hanya berlandaskan oleh amal saleh kita. Kita masuk surga Allah bukan karena landasan amal saleh kita, bukan. Nabi sendiri yang mengatakan, la yadkhulul jannata ahadan minkum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga disebabkan oleh amal-amal saleh kalian. Dan Nabi mengatakan wala ana, dan Nabi pun, bayangkan, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga karena amal salehnya, bukan. Yang kalau kita fikir jutaan manusia, miliaran manusia, itu ngikutnya ke siapa? Amal ibadahnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Risalah Islam, risalah nubuwah, risalah kenabian ini sumbernya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yang tentunya setiap amal saleh yang kita perbuat itu pahalanya ngalir ke Nabi Muhammad. Bayangkan betapa besar pahala yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak masuk surga disebabkan oleh amal saleh beliau. Beliau sendiri yang mengatakan. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Engkau pun tidak masuk surga karena amalmu wahai Rasulullah. Saya juga tidak akan masuk surga disebabkan oleh amalku, bukan. Karena manusia masuk surganya Allah disebabkan rahmat dari Allah. Nah, kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, di antara kenikmatan yang kita dapatkan adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, senantiasa dinaungi oleh rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak mudah, akhi. Tidak semua manusia mendapatkan rahmatnya Allah.
Wa nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang hadir di sini mungkin datang dalam kondisi hatinya marah. Seorang suami bertengkar dengan istrinya, seorang istri sedang bertengkar dengan suaminya. Orang tua sedang berselisih paham dengan anaknya, anaknya sedang berselisih paham dengan orang tuanya. Sekawan sejawat mungkin berselisih, bertikai. Namun ia datang ke majelis ta'lim, mendengarkan kalamullah, mendengarkan apa yang disampaikan di dalam majelis ta'lim, sehingga hatinya sejuk. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebutkan namanya para penuntut ilmu di sisinya. Allah absen. Allah sebutkan fulan di majelis ilmu, fulan di majelis ilmu, fulan di majelis ilmu. Satu persatu kita diabsen dan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Antum kira ketika nama kita disebutkan di sisi Allah adalah suatu hal yang remeh? Apakah kita mengira bahwa seseorang yang disebutkan namanya di sisi Allah adalah suatu hal yang biasa-biasa saja? Ketika seseorang yang mungkin di dunianya tidak dikenal oleh siapapun, dan itu pernah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ash'asha aghbar." Bisa jadi seseorang yang rambutnya berdebu, pakaiannya compang-camping, madfu'un bil abwab, yang dia terhalangi dari pintu-pintu. Maksudnya apa? Kalau manusia melihatnya, dia akan diabaikan. Kalau dia mengetuk pintu seseorang, dia akan tertolak. Karena dengan pakaiannya yang mungkin dia punya hanya 2 helai, rambutnya kusut, wajahnya masam, dia miskin, tidak memiliki apa-apa di dunia, tidak dikenal, tidak memiliki kedudukan. Lau aqsamallah la abarrah. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan. Orang-orang yang di dunianya mungkin tidak dikenal, namun namanya menggelegar di langit sana, di sisi Allah, masyhur. Kalau kita terkagum-kagum dengan para artis yang mungkin terkenal di Indonesia, atau mungkin artis-artis dunia yang masyhur, terkenal di dunia, lalu bagaimana dengan nama-nama antum yang disebutkan oleh Allah di atas langit sana, di sisinya malaikat-malaikat yang mulia? Lihatlah bagaimana Sa'ad ibn Mu'adz, yang ia memeluk agama Islam hanya 6 tahun. Beliau masuk Islam di umurnya yang ke-31, dan beliau wafat di umurnya yang ke-37. Hanya 6 tahun Sa'ad ibn Mu'adz memeluk agama Islam. Namun ketika beliau wafat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ihtazzat arsyur rahman, arsy-Nya Allah bergetar bimauti Sa'ad ibn Mu'adz, dengan wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu dengan kita, ayolah ahibba, para penuntut ilmu syar'i yang namanya senantiasa diabsen oleh Allah, yang di sisinya para malaikat masyhur, terkenal kita di langit sana, meskipun kita tidak terkenal di buminya Allah. Suatu perkara yang besar, yang agung, yang menjadi kenikmatan tersendiri bagi kita. Itulah di antara kenikmatan ayolah ahibba yang bisa kita banggakan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah seorang penuntut ilmu yang memiliki kemuliaan yang Allah janjikan surga. Dari mulai tadi langkah-langkah kita menuju majelis ta'lim, sampai kita duduk di majelis ta'lim, dinaungi oleh para malaikat,
dinaungi dengan rahmat yang menjadi sebab kita masuk surga nanti. Turun kepada kita ketenangan. Dan nama kita di absen sehingga terkenal di langit sana. Dikenal oleh penduduk langit. Kemudian ayolah ahibba, bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa seorang penuntut ilmu itu, innallaha wa malaikatahu wa ahlis samawat wal ardin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan para penghuni langit dan bumi. Kalau tadi kita berbicara tentang masalah nama kita di absen di sisi para penduduk langit, nama kita masyhur di penduduk langit. Nah, di dalam riwayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan para penduduk langit dan bumi. Di sini disebutkan jama' as-samawat wal ardhin, karena langit itu Allah ciptakan 7 lapis dan bumi 7 lapis. Hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang berada di lubangnya. Wa hatta al-hutu la yusallun wa hatta al-hutu fil bahr, dan bahkan sampai ikan-ikan di lautan. Dalam riwayat lain disebutkan ikan paus di lautan. Yusallun ala muallimin nas al-khair, bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Belajar dan mengajarkan kebaikan, yang tentunya di majelis ta'lim, di tempat kita menuntut ilmu, kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kebaikan, bukan malah memecah belah umat, bukan malah mencari kambing hitam. Karena dakwah yang benar, dakwah yang hikmah, bukan tempatnya untuk mencaci maki. Dakwah yang hak mengajarkan kita untuk menyuburkan iman, untuk memupuk keimanan kita agar lebih bertakwa dan takut kepada Allah, agar lebih besar rasa harap kita kepada Allah, bukan malah mengotori hati, merusak persatuan, menghancurkan kepercayaan. Tidak. Bukan pengajian yang seperti itu yang kita harapkan. Oleh karena ayolah hibba, berbahagialah para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Satu pesan yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan ke lisan, yang diwariskan oleh para ulama. Ahlan wa sahlan bi talibil ilmi. Selamat datang, selamat, keselamatan bagi antum semua orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bukan bitalabid dunia, bukan orang-orang yang senantiasa menuntut dunia, mencari-cari dunia, bukan. Namun Nabi Muhammad SAW mengucapkan selamat bagi antum-antum yang senantiasa menuntut ilmu. Tentunya ilmu din, ilmu agama, ilmu Allah, ilmu yang penuh dengan kemuliaan, ilmu yang abadi yang akan membawa kita ke surganya Allah. Ilmu yang dikatakan iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fil akhirati 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Ilmu Al-Qur'an yang dikatakan nanti ketika di akhirat kelak, bacalah dan tartilkanlah Al-Qur'an sebagaimana engkau dahulu membaca Al-Quran di dunia. Engkau mentartilkannya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga itu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Ilmu Allah ayolah hibba, satu-satunya jalan keselamatan kita, kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya wajar ayolah hibba kalau kita setiap pagi disunnahkan, ya, ketika zikir pagi disunnahkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya, kita meminta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, rizki yang halal, rizki yang baik,
dan amalan yang diterima. Ayolah ahibba, contoh saja pada kesempatan malam hari ini, apalagi di akhir pekan ya, sebagian saudara-saudara kita ada yang kerja di ladang, sebagian ada yang kerja di sawah, sebagian ada yang kerjanya jauh keluar kota. Namun dengan keikhlasan niat kita sisihkan, kita undur waktu istirahat kita, waktu bercengkrama dengan keluarga kita demi menuntut ilmu syar'i. Maka tahukah antum bahwa di balik mungkin ya keluh kesah atau mungkin lelahnya kita, ada kenikmatan. Bagaimana kita mengambil hikmah dari pengorbanan kita. Kita belum tentu bisa ketika seandainya na'udzubillah kita bersyukur dengan kondisi aman negeri kita. Namun kalau seandainya suatu ketika negeri ini diserang oleh kaum kufar, lalu kita dituntut untuk berjihad di jalan Allah, mengorbankan nyawa kita, harta kita, darah kita, belum tentu kita mampu dan kita bisa. Namun dari sini kita belajar untuk mencoba mengorbankan sedikit waktu. Betapa bahagianya seorang hamba ketika ia berhasil mengorbankan sesuatu yang bisa ia korbankan untuk Allah. Untuk Allah. Kita berangkat dari rumah, atau mungkin ada yang baru pulang dari kantor langsung datang ke sini. Dia korbankan hal tersebut, dia korbankan letihnya untuk Allah. Kalau seandainya dia ikhlas karena Allah, akan terasa nikmat. Karena ia tahu bahwa ujungnya, balasannya adalah surganya Allah. Panas punggung ini ya, duduk gitu nggak nyandar, pegel kaki ini akhirnya diselonjorin, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Itu yang kita korbankan untuk Allah, ya. Itu yang kita korbankan untuk Allah, dan Allah tidak akan pernah luput dari segala pengorbanan hambanya untuknya. Allah tidak buta ya ahibba. Tangan Allah tidak terbelenggu. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu katanya. Tidak. Ghullat aydihim wa lu'inu. Bahkan tangan-tangan mereka itu yang terbelenggu dan Allah melaknat mereka. Allah senantiasa tahu apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya dengan ikhlas tentunya. Dan semuanya akan Allah berikan ganjaran. Ya, dan itu akan antum ketahui ketika nanti antum terima kitab-kitab antum. Catatan-catatan amal antum di akhirat kelak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Fawajadu ma 'amilu hadira. Orang-orang akan mengatakan, kitab apa ini? Tidak ada yang kecil dan yang besar kecuali seluruhnya tercantum di dalamnya. Fawajadu ma 'amilu hadira. Kelak kita akan menemukan amalan-amalan yang kita lakukan. Oh, masya Allah. Ya mungkin kita nggak sadar melakukannya. Mungkin remeh buat kita. Namun ternyata Allah berikan ganjaran yang besar. Disebabkan pengorbanan kita yang ikhlas. Ayolah ahibba, betapa banyak orang yang bekerja keras, lembur, letih. Ya, kerja lembur bagai kuda katanya. Sampai lupa orang tua katanya, masya Allah. Ya. Tapi sia-sia, hatinya gundah gulana. Dia lupa bahwa rizki Allah, ketenangan Allah itu turun di majelis ilmu. Seseorang yang kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Bahkan kalau di kota-kota besar tuh ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang berangkatnya masih gelap, pulang ke rumah sudah gelap juga. Dia tidak melihat matahari, ayolah hibba. Berangkat ke kantor, karena kalau nggak berangkat subuh, itu yang terjadi di Jakarta ya,
itu kalau nggak berangkat subuh, nggak sampai kantornya. Dan seperti itulah kita kuliah di Jakarta, di Lipia, harus berangkat pagi-pagi subuh. Karena kalau berangkat jam 6 sampai Lipia jam 8, yang harusnya setengah jam jadi 2 jam. Ya seperti itulah orang-orang yang, tapi kita berangkat kuliah litalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kalau mereka litalabid dunya, untuk menuntut dunia. Itu orang-orang pada berangkat dari malam, dari gelap sampai gelap lagi. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan dan kebahagiaan ada di majelis ilmu. Dia tidak tahu bahwa Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi," kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, "la razaqakum kama yarzuqut thair," Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana seekor burung, taghdu himasan wa taruhu bitanan, berangkat pagi-pagi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Dia akan lebih tenang ketika menjalani kerjaannya. Kadang orang sampai lelah, dia stres, kerja capek, dia kerja lelah, namun dia tidak menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga dia tidak tahu. Tadi ada hadis yang mengatakan kalau seandainya dia bertawakal kepada Allah, dia berusaha kemudian tawakal, sudah berangkat kerja, berangkat tidak pusing, tidak stres, kejar target segala macam, sehingga beban di pundaknya adalah beban duniawi, seolah-olah dia menanggung bola dunia di pundaknya. Kalau dia pasrahkan, sudah dia berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian dia bertawakal kepada Allah, hatinya niscaya akan tenang, akan tentram. Dan itu tidak akan didapati kecuali datang dan hadir ke majelis. Itulah nikmatnya ayolah hibah menjadi seorang penuntut ilmu. Hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui akan kita ketahui ketika kita hadir di majelis ilmu. Dan tentunya berbeda kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang belajar atau orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak tahu? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena sudah terbukti beda antara orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang belajar, dan orang-orang yang tidak pernah mau belajar. Manusia ayolah ahibba, makhluk Allah yang Allah muliakan dengan ilmu. Antum tahu bahwa ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam itu Allah banggakan di hadapan para malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Ketika Allah mengajarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dikisahkan Nabi Adam, Allah ajarkan beberapa ilmu, kemudian ditampakkan kepada malaikat. Para malaikat disuruh sebutkan, ayo coba sebutkan nama-nama ini. Namun malaikat mengatakan tidak, mereka tidak tahu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam, coba Adam sebutkan. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama yang Allah tunjuk, yang Allah perintahkan sebutkan. Karena Allah berikan kepada Nabi Adam, ayahanda kita, ilmu. Lalu apa? Apa fenomena yang terjadi setelahnya? Para malaikat disuruh sujud. Benar tidak? Ya. Para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Para malaikat akhirnya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis merasa sombong dan tidak enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Adzan ya? Baik. Silakan. Ba'da Isya mau dilanjut atau gimana? Lanjut, tayyib. Kita akan lanjut ba'da Isya sedikit ya. Tayyib, kita salat dulu. Silakan azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Mungkin sedikit akan kita lanjut kajian kita. Tadi kita sampai pembahasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala juga menjawab hal ini dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kedudukan atau kondisi orang yang memiliki ilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian kita ambil contoh saja. Kita manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Sekarang kita bahas makhluk Allah yang lain, hewan. Ketika suatu hewan itu sudah dididik dan belajar, tentu harga jual secara duniawinya lebih tinggi, betul tidak? Entah itu apa? Entah itu lumba-lumba ya, yang terkenal dengan kecerdasannya, burung ya, burung masya Allah, burung kakatua atau burung apa itu masya Allah akan semakin mahal harganya ketika dia lebih terlatih. Anjing ya, anjing itu masya Allah ketika dia terlatih harganya mahal, tinggi. Itu dari sisi duniawinya. Tahukah antum bahwa anjing dari sisi fikih itu ada kedudukannya naik derajatnya ketika suatu anjing itu sudah dilatih. Dalam masalah perburuan ya. Tadi Ana ngobrol-ngobrol sama Abi di mobil, teringat ya tentang hukum ini. Anjing itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika anjing liar berburu suatu hewan, entah itu ayam, kelinci, rusa. Kalau anjingnya anjing liar, bukan anjing piaraan, bukan anjing yang dididik, bukan anjing berburu, maka haram buruannya untuk dimakan oleh kita. Anjing yang tidak memiliki ilmu, yang tidak berilmu, haram hasil buruannya. Adapun anjing yang memang dididik atau dilatih untuk berburu, maka hasil buruannya, yang tentu buruannya yang halal ya, kijang gitu ya, jangan yang diburu babi udah jelas haram ya. Tapi kalau misalnya diburunya kijang misalnya, rusa atau mungkin kelinci, itu boleh halal. Secara nas, secara agama, itu boleh halal. Ini seekor anjing ya ikhwah. Perbedaan antara seekor anjing yang berilmu dan tidak berilmu, dari sisi dunia jelas value-nya lebih tinggi. Dari sisi agama pun memiliki hukum yang berbeda. Allah naikkan derajatnya, halal hasil buruannya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak sebanding dengan anjing tentunya? Sungguh jauh kedudukan seorang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena wajar kalau Nabi bilang apa? Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham saghirana. Barang siapa di antara kalian tidak menyayangi yang lebih kecil dari kalian, walam yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih besar dari mereka, lebih tua, lebih tinggi kedudukannya, walam yuwaqqir kabirana, walam ya'lam li'alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak bagi orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang tidak menghormati para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, kata Nabi apa? Laisa minna, bukan golongan kami. Terus golongan siapa kalau bukan Nabi? Ya, mau masuk golongan siapa kita kalau katanya ingin selamat tapi bukan golongan Nabi? Oleh karenanya orang yang memiliki ilmu tentunya memiliki kedudukan yang tinggi dan besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah hibba, ini fitrah ya. Fitrah setiap manusia itu
Ini karena pembahasan kita tentang bagaimana nikmatnya menjadi seorang penuntut ilmu ya. Fitrah seorang manusia itu kalau mendapatkan suatu kenikmatan inginnya hilang atau tambah. Hah? Tambah kan? Ketika kita dapat rezeki, Masya Allah, dapat uang ya, ingin tambah. Dapat makanan kita ingin tambah. Dapat rezeki istri, waduh, bapak-bapak pada ketawa semua ya. Lah, syukuri dulu yang ada ya. Tetap bersyukur dengan yang ada. Taib, maksudnya gini, fitrah manusia. Yang terus ini apa ya? Fitrah manusia ketika mendapatkan suatu kenikmatan itu inginnya ditambah. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Oleh karena wajar ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin." Kalau seandainya saja seorang anak Adam itu, seorang manusia memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka ia akan berusaha dan senang sekali kalau seandainya dia berhasil mendapatkan dua lembah emas. Kemudian walam yamla'ahu walam yamla'afahu illa turab, dan ia tidak akan pernah bisa puas. Ketika dia memiliki satu lembah emas, dia akan pingin yang kedua. Memiliki yang kedua, pingin yang ketiga. Yang ketiga, pingin yang keempat. Terus akan seperti itu. Manusia itu tidak akan pernah puas. Allah jadikan fitrah mereka rakus dan senang akan kenikmatan. Walam yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan pernah puas sampai mulutnya diisi oleh tanah. Maksudnya wafat. Manusia tidak akan pernah puas sampai ia wafat. Sampai mulutnya telah ditutup dengan tanah, baru di situ dia berhenti. Itu fitrah manusia. Akan senantiasa menginginkan suatu tambahan dari suatu nikmat. Sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah sendiri yang mengatakan, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Allahu akbar. Allah menyuruh nabinya. Kita tahu Nabi Muhammad bagaimana keilmuannya ya, yang tidak diragukan lagi. Karena risalah nubuwah, risalah agama Islam melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetap Allah perintahkan suruh minta tambahan apa? Ilmu. Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah suatu kenikmatan, sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk minta tambah. Nah, kalau kita nih terkadang ya, kajian udah 1,5 jam udah capek ya. Udah mulai males ya gitu ya. Allahu akbar. Ya, kita lawan, kita harus usahakan terus untuk bisa terus mengembangkan diri dengan menuntut ilmu ya. Terkadang kita kalau misalnya melihat majelis-majelis ta'lim, masyayikh kibar, masyayikh besar, para ulama di Madinah, Allah, itu mereka full, bisa seharian itu majelis membahas beberapa kitab. Dan mereka itu biasanya kalau mulai namanya apa? Daurah. Yang benar-benar sampai berhari-hari itu daurah. Mengadakan daurah itu sampai dari ba'da subuh, paling hanya terpotong sampai malam itu hanya terpotong-potong untuk istirahat, makan, salat. Sehingga dalam waktu sepekan itu menghabiskan beberapa kitab. Yang mungkin kalau kita baca ketika kita waktu senggang saja, seumur hidup kita mungkin gak habis kitab itu kita baca. Tapi mereka sebagai seorang penuntut ilmu, semangatnya. Nah, itu yang perlu kita pupuk dari diri kita ya. Dari awal tadi kita sebutkan bagaimana nikmat yang menjadi penuntut ilmu, setiap langkahnya ya. Itu bahwa langkah-langkah yang tadi kita lakukan itu mengantarkan kita ke surga Allah, dinaungi malaikat,
bahkan dihamparkan sayap-sayapnya untuk duduk majelis kita. Diturunkan sakinah, ketenangan, diturunkan rahmat, dan banyak keutamaan tadi. Beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, itu adalah suatu kenikmatan yang besar, sehingga wajar kalau Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Masih banyak lagi lah keutamaan-keutamaan atau kenikmatan yang bisa kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu, namun sepertinya waktunya ya terlalu panjang kalau kita bahas semuanya. Terakhir anak tutup adalah hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita semua di atas muka bumi ini. Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita itu, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita dilahirkan oleh Allah. Kita dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibu kita oleh Allah jahilan, dalam kondisi bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Al-Imam Bukhari lahir tidak tahu apa-apa. Al-Imam Muslim lahir tidak tahu apa-apa. Ya, siapa lagi? Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah tidak mengetahui apa-apa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya kita dilahirkan di atas muka bumi ini jahilan, dalam kondisi bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan kepada kalian as-sam', pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Di sini Allah rentetkan. Kenapa Allah berikan? Allah rentetkan kenikmatan pendengaran, mata, dan hati. Allah rentetkan dengan bagaimana Allah tunjukkan bahwa kita itu lahir di atas muka bumi ini tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Karena Allah berikan kita perangkat ayat-ayat. Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita hati untuk belajar. Oleh karenanya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan di antara bentuk syukur, ya, di antara bukti bahwa kita itu bersyukur, itu al-i'tiqadu bil janan, yakin dari dalam hati bahwa kenikmatan tersebut dari Allah. Wal qawlu bil lisan, ikrar dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Wal amalu bil arkan, kita amalkan, kita realisasikan dengan anggota tubuh kita. Kita tunjukkan bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita gunakan untuk menghambakan diri kepadanya. Oleh karena tadi Allah bilang, kalian itu lahir ke atas muka bumi dalam keadaan bodoh. Kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Kemudian Allah bekali kita dengan pendengaran untuk mendengar nasihat. Allah berikan kita penglihatan untuk kita bisa membaca dan mengambil ibrah dari apa yang kita lihat. Dan Allah berikan kita hati untuk bisa berpikir, ya, untuk bisa berpikir, melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Taib ayyuhal ahibba, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Atas segala hal-hal yang benar itu datangnya dari Allah semata. Bukan karena ilmu ana, bukan, namun karena itu adalah ilmu Allah, sehingga yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan segala sesuatu yang salah atau ketergelinciran, salah ucap, ya, atau salah yang menyebutkan dalil, itu sejatinya dari syaitan dan dari kurangnya anak, lemahnya anak. Kita sama-sama masih terus belajar, karena para ulama mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari masa kita masih di buaya orang tua kita. Masa buaya ibu kita, masya Allah, ibu kita ngajari kita, ya, baca bismillah, berbicara, ya. Itu mulai kita menuntut ilmu minal mahdi, dari masa buaya ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Dan ada perkataan lain juga, minal mihbarah ilal maqbarah, dari mulai kita mengenal tempat tinta atau pena, dari mulai kita bisa belajar sampai kita masuk ke dalam kubur. Itulah menuntut ilmu. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Berhati-hatilah dengan futur, rasa bosan, lawan. Karena sejatinya setiap pengorbanan yang kita lakukan itu akan berbuah manis di akhirat. Aqulu qawli hadza
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Baik, ada pertanyaan mungkin ditulis. Oh langsung, baik. Boleh Pak. Ucapan seseorang yang tidak pernah menuntut ilmu, bahkan seorang penuntut ilmu tersebut sudah terhasut. Barakallahu. Itu Pak, pertanyaannya. Ya, jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan Masya Allah penting. Bagaimana seorang penuntut ilmu tapi gaulnya, nongkrongnya malah sama orang-orang yang nggak pernah menuntut ilmu atau nggak mau menuntut ilmu? Yang muskilah adalah sampai terbawa dan terpengaruh oleh orang-orang yang enggan untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bergantung dengan sahabatnya, rekannya, temannya. Falyanzur ahadukum amman tukhalil. Oleh karenanya setiap kalian itu hendaknya memperhatikan kepada siapa dia berteman. Berkaitan masalah muamalah, masalah kita berinteraksi secara sosial, dengan siapapun kita berinteraksi, jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim menjadikan dirinya eksklusif, tertutup, memisahkan diri dari masyarakat. Jangan. Kita ini sudah di zaman yang penuh dengan keterasingan. Jangan sampai malah mengasingkan diri, jangan. Ya, kita seorang mukmin, seorang muslim, seorang ahli sunnah, orang yang mengaku bahwa dirinya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak boleh mengasingkan diri, menjauhi masyarakat. Bahkan ya Allah, ini suatu musibah ketika ada seorang yang mungkin di masyarakat yang ada kerja bakti, dia malah menghindar pergi, kabur gitu ya, dengan alasan mereka tidak berilmu, mereka kan tidak berilmu, saya nggak mau main sama mereka. Tidak boleh seperti itu. Seorang muslim dan seorang mukmin, Masya Allah, dia sebutkan ditaruh bawah aja ya, nanti biar sama bawa-bawa yang lain. Seorang mukmin dan seorang muslim hendaknya bisa bergaul dengan masyarakat, tidak mengeksklusifkan diri. Namun tadi kata Nabi, hendaknya dia memperhatikan temannya. Bersosialisasi silakan dengan siapapun, tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan ya, tidak sebebas itu. Namun tadi ketika kita mengambil teman, nongkrong bareng-bareng, hati-hati. Jangan sampai ketika kita nongkrong dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, atau orang-orang fasik, orang-orang yang mereka terbiasa dengan bermaksiat, atau malah menjadikan nuansa lingkungannya maksiat itu biasa bagi mereka, tidak asing dan tidak sakit lagi hati mereka ketika mendapati suatu maksiat. Ini jangan sampai. Fahdar, berhati-hatilah dan jauhilah. Karena kata Nabi Muhammad SAW bahwa mathalul jalisis salih, perumpamaan seorang yang duduk dengan orang-orang saleh, kahamilil misk, seperti seseorang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Ima dia dapat minyak wangi dikasih, atau minimal dia mendapatkan wanginya. Adapun seseorang yang berteman dengan orang yang buruk, karena fi khilqi, sebagaimana orang yang berteman dengan pandai besi. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak menghinakan pandai besi ya. Namun ini perumpamaan. Seperti orang yang berteman dengan pandai besi, antara ia mendapatkan percikan api di bajunya sehingga bajunya bolong-bolong, atau minimalnya mendapatkan raihah karihah, mendapatkan aroma yang tidak enak dari keringat dan bara api dari yang memanasi besi. Oleh karenanya jauhilah ya, berhati-hati ketika berteman siapapun ya, dengan apalagi dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak berilmu. Apalagi tadi sampai terbawa ya Pak ya, sampai terbawa. Kita silahkan berteman dengan orang-orang yang mungkin ya, orang-orang yang mungkin belum berilmu, atau orang-orang yang mungkin enggan untuk menuntut ilmu. Silahkan berteman dengan mereka.
Namun ingat, bawa mereka, warnai mereka, bukan malah kita yang terwarnai. Oleh karenanya, kalau seandainya kita tahu kapasitas diri kita, waduh, kita kayaknya belum bisa. Kalau kita nongkrong dengan orang-orang yang seperti itu, malah kita yang akan ke bawah, kita yang akan terseret. Maka di sini diperbolehkan al-uzlah, menyendiri, memisahkan diri, menghindar. Namun bukan berarti memusuhi mereka, tidak. Jangan sampai memusuhi mereka, namun menghindar, sebisa mungkin menghindar. Karena para nabi juga seperti itu. Bagaimana kisahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah dahulu, di zaman ketika masyarakat sekitarnya itu penuh dengan kesyirikan, mereka minggir, ya, untuk berdua dan bermunajat kepada Allah. Ya. Itu Pak, cukup. Alhamdulillah. Ada yang lain mungkin? Silakan. Gimana? Tahsin? Seorang ahlus sunnah. Tapi ini ada pertanyaan penting juga. Bagaimana ketika ada seseorang yang menuntut ilmu dari bukan yang ahlus sunnah? Para ulama menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu diharuskan untuk kepada orang yang memiliki kapabilitas ilmu. Tentunya ilmu agama harus kepada orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang jelas sanadnya. Karena as-sanad minad din. Kalau para ahli hadis itu menyebutkan bahwa sanad itu termasuk bagian dari agama. Karena kalau nggak pakai sanad, agama ini sudah rusak. Hadis dibolak-balik, digonta-ganti. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan menjaganya. Dan itu di antara upaya Allah menjaga Al-Qur'an, kemurnian agama ini melalui sanad. Sehingga harus jelas silsilahnya kepada siapa kita belajar. Baik. Namun di sini kita perlu memperinci juga bahwa yang namanya belajar agama itu ada usul, ada furu'. Ada hal-hal yang berkaitan dengan asal agama, asasnya agama, usulnya agama, dan ada juga yang cabang-cabangnya. Kalau kita belajar tauhid, belajar fiqh, belajar manhaj, ya, yang berkaitan dengan pokok agama, maka ini hati-hati, nggak boleh sembarangan. Apalagi belajar dengan orang yang tidak jelas atau mungkin berbeda manhajnya, maka ini berbahaya. Adapun untuk pelajaran-pelajaran lainnya, seperti belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab atau belajar tahsin tadi, bukan tafsir ya, tahsin, belajar cara baca Al-Quran yang benar saja. Maka tadi, pertama, kalau ada yang memang jelas silsilahnya, maka ambillah dari mereka. Karena itu akan lebih menjaga dan lebih terjaga. Adapun darurah, sudah dicari satu dunia ini, gak ada yang bisa sampai ke sini untuk belajar tahsin, untuk mengajarkan tahsin, maka ambillah dari orang-orang yang memang punya ilmu tentang tahsin atau tentang tadi bahasa Arab. Karena bukan inti dari agama. Meskipun tetap harus hati-hati, karena biasanya orang-orang itu mereka memiliki misi. Dalam dakwah apapun mereka memiliki misi untuk bisa menyisipkan, menelusurkan tanpa kita sadari. Oleh karena wajar kalau disebut innal qulubad dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati ini lemah, sedangkan syubhat, paham ya syubhat di sini ya? Hal-hal yang meragukan, hal-hal yang aneh-aneh itu, sesuatu yang menyimpang itu sifatnya menyambar-nyambar. Oleh karenanya tadi, pertama, bentengi diri kita. Kedua, hapus pintu-pintu yang memasukkan ke dalam, membuka pintu-pintu syubhat. Tadi diantaranya kita pilih guru-guru yang jelas. Kalau memang tidak ada, sama sekali tidak ada, dan itu darurah, daripada orang-orang baca Al-Quran pada dosa karena salah-salah,
Sedangkan ada orang yang bisa memperbaiki meskipun mungkin tidak semanhaj dengan kita. Maka persilahkan dia untuk mengajar tahsinnya saja. Persilahkan dia untuk belajar tahsinnya saja. Cara membaca Al-Quran yang benar saja. Jangan disisipi dengan nasihat, dengan bilang waktu kita di sini terbatas dan hanya untuk tahsin. Ada untuk nasihat, untuk kajian yang berkaitan dengan yang lainnya itu ada waktunya. Dan itu lain tempatnya. Ya, jangan sisipkan nasihat. Minta seperti itu. Sebisa mungkin minta seperti itu. Namun tetap tadi kita harus bentengi diri kita. Karena asalnya dari diri kita. Oleh karena wajar para ulama dahulu berani menghadapi orang-orang yang beda manhaj di dalam diskusi dan segala macam. Karena mereka pertama memiliki ilmu, benteng mereka telah kuat. Sehingga wajar kalau mereka berani. Kalau kita yang masih ilmu yang masih kurang, jangan bermain-main, jangan bermudah-mudahan. Ya, tadi masalah berteman tadi. Ya, karena kita bermajelis itu memiliki ikatan. Karena kita saling ngobrol di situ, ya, saling bersedabura juga di situ, saling bertukar pikiran, hati-hati. Itu berbahaya. Namun kalau seandainya bohong daripada orang-orang di sini baca Quran dosa, tidak masalah, insya Allah. Namun tadi diusahakan ditutup seminimal mungkin, ya. Usahakan dulu cari guru yang benar-benar. Masih jelas? Jam berapa sekarang? Jam 8:05. Hai, satu lagi, boleh Pak? Silakan. Gitu. Alhamdulillah kita hidup di zaman teknologi yang sudah maju. Yang orang jauh di sana pun seolah-olah berada di hadapan kita, ya. Baik itu dengan Google Meet atau Zoom Meeting atau aplikasi-aplikasi yang telepon WhatsApp segala macam, ya. Alhamdulillah. Para ulama menasihati kita untuk belajar itu bukan hanya sekedar baca buku. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu membutuhkan 6 ya kata beliau itu. Dzakaun wa hirsun wa bulghatun wa syuhratul ustadi wa tuluz zaman. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun. Jadi menuntut ilmu itu butuh yang namanya kecerdasan. Dzakaun wa hirsun, butuh semangat. Wa ijtihadun, butuh sungguh-sungguh. Wa bulghatun, dan butuh bekal. Ya, untuk ilmu itu butuh bekal. Nggak segampang yang kita bayangkan, ya. Sekarang itu ya Allah, orang itu berat menginfakkan hartanya, ya. Para ulama dahulu genteng rumahnya dijual untuk beli kitab, untuk melakukan perjalanan safar menuntut ilmu, ya. Makanya wajar para ulama dulu itu miskin-miskin ketika waktu menuntut ilmu, karena habis hartanya diinfakkan untuk perjalanan menuntut ilmu. Wa bulghatun wa tuluzat wa suhbatul ustazin, butuh guru. Jangan hanya sekedar baca, ya, butuh guru, butuh ditemani guru. Sebagaimana para sahabat, ya Pak, ya, itu mereka belajar bukan hanya baca-baca Quran saja, enggak, tapi ada Rasulullah sebagai guru mereka. Kemudian itu turun-temurun. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lan yuwarith dinaran wa la dirham, walakin warathul ilma. Dan Nabi itu tidak mewarisi harta, dinar, dirham itu tidak diwarisi oleh Nabi. Akan tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha faqad akhadha bi akhdin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat benar. Oleh karenanya tadi, meskipun gurunya tidak hadir di depan kita secara langsung, namun kan alhamdulillah teknologi itu membuktikan bahwa ya gurunya ada di hadapan kita. Meskipun terpisah jauh secara raga, ya, namun orangnya ada hadir di hadapan kita. Maka insya Allah tidak masalah. Tidak masalah belajar online segala macamnya, gitu. Namun itu tadi, para ulama menasihati bahwa menuntut ilmu itu harus pakai guru. Karena kalau nggak ada guru sesat nanti. Karena betapa banyak, ya Allah, orang-orang cerdas, orang-orang yang banyaklah ceritanya. Kalau kita boleh cerita, ada namanya gembong teroris besar. Anda nggak perlu sebut namanya, ya, di sini.
Namun beliau kalau tidak salah sudah dihukum mati di negeri kita. Beliau itu di Libya, di kampus kita. Libya itu cabang dari Jami'atul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi Libya itu sekolah luar negeri, sekolah Saudi, namun tempatnya aja di Indonesia. Kurikulum kita kurikulum Saudi, dan itu memang lumayan berat untuk belajar ini. Ada salah seorang ustaz yang masya Allah diakui. Antum kalau kenal Ustaz Fakhruddin Nu'man Pandeglang, itu beliau mengakui ustaz yang akan kita bicarakan ini. Kemudian Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah, penulis kitab Metode Imam Syafi'i masalah tahsin tajwid, itu beliau juga mengakui ustaz yang akan kita bicarakan ini. Dan teman-teman Libya, alumni Libya mengakui bahwa beliau ini ada lulusan terbaik Libya sampai saat ini. Beliau hafal kitab Bulughul Maram, dan beliau orang yang sangat cerdas. Namun beliau salah gaul. Beliau belajar di internet, baca-baca di internet, akhirnya menjadi seorang khawarij, seorang pemberontak yang mengkafirkan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bahkan menjadi teroris besar di negeri kita dan telah dihukum mati. Disebabkan salah belajar. Belajar tanpa bimbingan guru, serampangan belajarnya. Padahal beliau terkenal masyhur, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang terkenal Allah, diharapkan menjadi seorang ulama di Indonesia. Namun ternyata menyimpang dan menyeleweng, dikarenakan beliau iseng belajar tanpa guru, baca-baca di internet, belajar di internet tanpa bimbingan guru. Akhirnya terjatuh dalam suatu musibah yang besar, bahkan mengkafirkan pemerintah kita. Lah, negeri kita negeri Islam, negeri Muslim, bagaimana syiar-syiar Islam? Allah azan saja di negeri kita itu bersaut-sautan. Bagaimana negeri kita dikatakan negeri kafir? Sedangkan azan saja berkumandang 5 waktu. Bahkan di televisi, di radio ada azan. Bagaimana bisa kita sebut negeri kita negeri kafir? Jadi untuk belajar online dengan guru secara langsung insya Allah tidak benar. Barakallahu fiik. Kita cukupkan ya, sudah terlalu malam. Barakallahu fiik. Sekali lagi Anda mohon maaf kalau masih ada salah dari kata atau penyampaian materi, atau mungkin ada jawaban yang salah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau seandainya ada yang salah, ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau ada yang salah dari apa yang Anda sampaikan, tegur. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Yang benar diambil, yang salah dibuang jauh-jauh. Dan seperti itu para ulama, mereka akan berlapang dada ketika saling dinasihati. Ketika mungkin mereka ada salah menyampaikan, ada salah dalam istinbat mengambil dalil, maka tegur. Kita coba diskusikan dan kita cari mana yang benar, dan mungkin akan kita sampaikan kebenarannya ketika pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.